nanti untuk sesi tanya jawab, silakan Anda lihat dari kawan-kawan yang lain ya. Nah, kalimat yang selanjutnya adalah bahwa etika sebagai guru itu apa? Menanamkan tugas pokoknya itu adalah menanamkan ideologi Islam yang sesungguhnya pada jiwa anak. Ya, bahwa transfer of knowledge itu, pemberian pengetahuan itu, apa tujuannya? Untuk melatih keterampilan. Ya, ada pernah mendengar pendidikan kemasyarakatan, Nur Rahmi? Halo, tidak mendengar? Tidak aktif? Baik, pendidikan kemasyarakatan itu lebih cenderung apa? Keterampilan. Ya. Sehingga mendidik itu mempunyai karakter untuk memacu anak tersebut, meningkatkan mungkin akhlaknya, mungkin potensi jiwanya, mungkin pembelajarannya. Saya yakin, ya, bukan yakin 100% nih, mereka yang datang ke pembelajaran di kelas, selesai belajar tanpa ada catatan balik ke rumah, atau sampai ke asrama, atau sampai ke kos, hilang apa yang dia dapatkan. Apa penyebabnya? Simple, karena dia tidak mengikat ilmu yang disampaikan di kelas tadi, yaitu dengan cara membuat pointer catatan-catatan kecil. Ya. Nah, maka menanamkan ideologi Islam juga penting bagi peserta didik. Ya, ini cara satu-satunya cara. Ideologi Islam itu harus lebih utama dulu supaya mereka tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan kajian-kajian untuk meningkatkan kualitasnya dulu. Ada peribahasa dulu pernah kami mendengar bahwa ketika kita belajar itu dimanapun selama dasarnya kuat, pondasinya kuat, meskipun Anda belajar dengan orang yang mungkin teroris, Anda tidak akan bisa terpengaruh dengan terorisme. Kenapa? Karena memang dasarnya sudah kuat, ideologi sudah kuat sekali. Ya. Nah, kalau kita bisa katakan kesimpulannya apa, Pak? Bahwa tugas pendidik itu sebenarnya bagian daripada pewaris Nabi. Ya, bagian daripada pewaris Nabi. Berarti apa? Sifatnya apa? Rahmatan lil alamin. Ya, hadis Nabi tidak pernah menyatakan Nabi memaksa orang sampai paham. Kita pun sebagai pengajar pendidik nantinya Anda, ada anak yang tidak bisa matematika. Mas Hita, Anda ketika tidak bisa matematika, apakah Anda disanksi? Nggak ada ya dulu ya? Tidak, Pak. Nggak ada dulu ya? Mungkin zaman-zaman dulu itu masih ada yang berdiri di luar kalau tidak mengerjakan PR. Ya mungkin yang adanya adalah punishment atau sifatnya adalah ada reward, ada punishment. Tapi hal yang demikian membuat orang itu menjadi terpelajar atau menjadi jerak. Mungkin jawaban di sirkus bisa kita lihat bahwa gajah duduk itu bukan karena dia terpelajar, tapi karena dia takut dengan ancaman oleh tuannya yang akan mencambuk jika tidak mau duduk dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya rahmatan lil alamin yang disampaikan Rasul itu bukan hanya untuk muslim saja, tapi lebih cenderung kepada non-muslim juga. Iya, semua pun iya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajak manusia patuh kepada Allah. Kontennya nahi amal ma'ruf, nahi mungkar ya. Nah, maka ada istilah-istilah yang namanya ada ustadz mungkin, ada yang namanya muallim mungkin, ada yang murabbi mungkin, ada yang mursyid ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa sih yang bisa kita ambil dari karakter guru itu selain mengajar tadi ya? Mungkin sifat-sifat pendidik itu harus melihat bahwa murid itu seperti anaknya sendiri. Ya, saya lebih cenderung mengajar itu seperti hanya saya mengajar diri sendiri, mengajar anak mungkin. Tapi kalau pian kan kalau saya sebut anak kan ke tuha benar aku lah berarti seperti mengajarkan pada adiknya sendiri gitu. Ya, menyenangkan saja. Pak, ulun udah bisa pak, nggak apa-apa, santai aja, nanti bisa aja insya Allah gitu. Ya, motivasinya gitu aja. Pak, ulun belum mampu pak menghafal, nggak apa-apa, ulang aja 5 kali. Belum bisa pak 7 kali. Kada bisa pak 10 kali. Kada bisa juga pak maknanya barang. Nah, kan sama aja kalau tujuannya sama. Yang kedua, tidak mengharapkan upah atau pujian, tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pak, bolehlah Paul mengambil upah dari mengajar. Sebenarnya bukan mengambil upah dari mengajarnya, tapi upah kelelahannya atau upah lelahnya. Mengajarnya tetap kita mengharap ridha Allah. Makanya tadi di awal saya bilang apa? Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Konten Bismillah itu adalah aku mengharap ridha Allah saja.
Yang ketiga apa? Memberi nasihat, tujuannya apa kepada murid itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menasihati boleh, tapi jangan sambil marah-marah. Ya Allah, ini dasar, wah itu jangan. Ya. Tapi kan Pak boleh lah Paul emosi pada kelas, ya silahkan emosi, tapi emosi yang menyenangkan. Paku, ya kita bisa ilustrasikan ya kawan-kawan ya. Paku itu ketika tertancap di sebuah kayu dan ketika dilepas, kayu itu masih berbekas meskipun kayu pakunya sudah dilepas. Orang jika sudah pernah marah kepada muridnya dan minta maaf setelah itu mungkin sudah dimaafkan oleh muridnya atau sebaliknya. Tapi bekas lobangnya itu tetap ada. Seumuran sebenarnya dia akan ingat. Sangkal kan ada, ingat iya. Sangkal kan ada, tapi ingat iya. Ya. Kemudian bisa menegur murid itu dengan menyindir yang kasih sayang. Ya. Yang kelima, tidak fanatik terhadap bidang studi yang diasuhnya. Artinya, boleh kita mengajarkan hal ini, tapi dia tidak terima dengan hal ini, dia punya pendapat lain, ya terima saja. Jangan bersikukuh kita paling bisa, kita paling hebat, kita paling benar. Rasul pernah ditanya seperti itu. Ketika itu, nah, sahabat bertanya lagi, wahai Rasul, apakah salat zuhur ini dikurangi dari 4 menjadi 2 saja? Waninya jar Sayyidina Abu Bakar diga nih. Nah, misalnya ya, kita begayaan menegur Nabi. Nah, Nabi bertanya kembali, ya wahai sahabatku, benarkah aku cuma 2 kali salat, 2 rakaat salatnya? Jadi tanya oleh sahabat, ya sahabat, benar wahai Rasulullah, pian cuma 2 kali saja. Kemudian Rasul langsung berdiri, kemudian menyelesaikan salat 4 rakaat tadi. Ya, disebutlah tadi dengan istilah sahabatnya Zuliadain, orang yang mengangkat kedua tangannya. Komplain. Ya. Tapi Nabi tidak fanatik, harus aku yang bujur, tidak. Nabi tanya. Nah, setelah itu apa? Jadilah pembelajaran. Jika orang sholat, kemudian rakaat kedua dia salam, atau rakaat ketiga dia salam, kemudian ditegur oleh imam di belakang, wahai imam, salat pian kurang. Langsung berdiri, melanjutkan salatnya. Setelah itu, setelah tahiyat akhir, dia ruku, sujud sahwi sekali, duduk, sujud sahwi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah yang diajarkan oleh malaikat ketika Nabi lupa bahwa rakaat itu harus 4 rakaat jadi 2 saja ya. Apa yang terjadi? Terjadilah diskusi yang menarik sehingga sahabat pun merasa nyaman ketika Nabi menyampaikan, oh ternyata jika kita lupa boleh dengan 2 rakaat saja, tapi ditambah dengan 2 kali sujud sahwi kalau lupa ya. Kemudian yang keenam, memperhatikan fase perkembangan berpikir murid. Bahwa kita sebagai pengajar, pian pasti tahu murid itu apa yang terjadi. Minimal pian tanyakan, bagaimana kabarnya nak? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Anda senang di rumah hari ini? Itu adalah melihat psikologinya. Ada yang mungkin kita lihat bahwa anak-anak itu sedih masuk kelas, pasti ada masalah. Jangan diberikan lagi masalah dengan yang lain. Orang sudah sedih diberi tambah sedih lagi, ya makinlah sedihnya. Tapi dimotivasi supaya dia menjadi sebuah menarik ya. Kemudian berikanlah pemahaman yang pelan-pelan. Artinya tidak bisa juga kita harus cepat pahamkan anak, ganti tema, ganti tema, ganti tema. Akhirnya apa? Tema 1 aja belum paham, lanjut tema 2 lagi. Tidak, tapi kita pelan-pelan, pelan-pelan aja sambil berdoa ya. Terakhir doakan dan amalkan ilmu itu. Insya Allah meskipun dia sekarang tidak paham, saya juga masih lupa apa yang pelajaran waktu SMA dulu tentang kimia, biologi. Lupalah, hilang sekarang. Apa kimia semalam tuh? Lupa. Kenapa? Karena mungkin pada prakteknya kita belajar dulu itu sudah kelamaan ya, akhirnya lupa. Tapi alhamdulillah suatu ketika mungkin ada yang diperlukan dengan konten kimia atau biologi, kita bisa pelajari kembali ya. Nah, inilah yang bisa sampaikan dalam konten mengenai karakteristik dan tugas pokok sebagai guru.